Sobat Maestro yang dikasihi oleh Tuhan, saya Pendeta Stefanus Kosasi, pendeta dari GBT Cisokan, akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang berkenaan dengan pengharapan, yaitu tentang masa depan ada pada orang yang memiliki harapan. Kita bisa baca ayatnya di dalam Yeremia 29 ayat 11 yang saya baca sebagai berikut. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berdasarkan ayat ini, Allah yang sangat mengasihi kita, Dia merancang, yaitu rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang disebut masa depan yang cerah, madecer. Puji nama Tuhan. Lalu kalau kita ingin memiliki masa depan yang cerah, bagaimana kita merajut rancangan hari depan yang penuh harapan ini? Kita bisa membaca ayat di bawahnya. Yang pertama ayat 12, Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Rancangan yang penuh dengan harapan itu harus dirajut melalui satu kehidupan yang suka berdoa. Doa itu artinya meminta kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan sukses, Tuhan yang akan memberikan kita kekayaan, Tuhan yang akan memberikan kita keberhasilan. Jangan salah meminta kepada setan. Kata Matius pasal 4 ayat yang ke-9, setan berkata kepada Yesus, "Satu kali saja engkau sembah aku, maka dunia aku berikan." Tidak. Kita minta kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang sudah mati untuk menebus dosa kita, yang sudah bangkit untuk membenarkan kita, yang sudah naik ke surga sediakan tempat buat kita, dan yang akan datang kembali. Itu yang pertama. Rajutlah masa depan dengan kehidupan yang suka berdoa. Yang kedua, kita bisa baca ayat 13 bagian A. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kita harus mencari Tuhan dan menemukan Tuhan untuk merajut masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan kebahagiaan itu. Yang pertama tadi kita harus meminta. Yang kedua, kita harus meminta petunjuk dari Tuhan. Nah, meminta petunjuk dari Tuhan ini berarti kita harus kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah petunjuk. Bagaimana kita bisa menjadi sukses? Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu petunjuk. Kalau kita mau mendengar, belajar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, itu petunjuknya. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Pada masanya kita akan berbuah, daunnya tidak layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu yang kedua. Kita harus mencari petunjuk Tuhan, jangan petunjuk dukun. Kata orang Sunda, dukun lintuh, penyakit matu. Ya seperti itu. Yang ketiga, kita rajut melalui ayat 13b dan ayat 14. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Menanyakan aku. Tadi mencari petunjuk Tuhan, sekarang menanyakan aku. Aku akan menemukan dia. Di sini ada usaha supaya masa depan kita penuh dengan harapan. Yang pertama, minta kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus meminta petunjuk dari Tuhan. Yang ketiga, kita harus berusaha. Kata Amsal 6 ayat 6, kalau orang-orang Kristen, Sobat Maestro, ada yang malas, belajar katanya kepada semut. Orang Kristen jangan malas. Prinsip Rasul Paulus bisa berhasil luar biasa, ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10, Rasul Paulus mengerti arti anugerah. Ketika dia mendapat anugerah, tidak berleha-leha, tapi dia kerja keras lebih dari yang lain. Luar biasa. Dalam waktu yang singkat begitu, lebih kurang 14
surat dia buat dari Roma sampai Ibrani. Dalam waktu kurun 2 tahun, Asia kecil dia injili. Kalau sekarang itu ada pesawat, dulu ndak ada, hanya perahu begitu. Tapi 2 tahun Asia kecil diinjili. Dalam waktu yang begitu singkat, Paulus bekerja luar biasa, mendirikan beberapa jemaat. Kemudian dia mencetak hamba-hamba Tuhan yang handal. Di antaranya ada Timotius, juga ada Markus, juga ada Onesimus. Yang terakhir ini bahkan menjadi uskup di sebuah gereja. Luar biasa kerja keras Rasul Paulus. Jadi ketiga hal ini yang perlu kita renungkan dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Ingin punya masa depan yang penuh harapan, minta kepada Tuhan. Cari petunjuk firman Tuhan, kerja keras. Dan saya tutup dengan 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih lelah kita di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita tidak akan sia-sia, kita akan berhasil. Sobat Maestro, Tuhan memberkati kita. Jangan lupa berjuang dan berjuang, bekerja lebih keras. Ingat Thomas Alva Edison, 1% saja inspirasi, 99% kerja keras. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Maestro.